Pak Jokowi yang kalau misalkan jadi Ketua Umum PSI, beliau akan menciptakan sejarah baru di Indonesia. Ya, kemarin ya, PSI itu sudah membuka pendaftaran untuk yang mau menjadi calon Ketua Umum partai ini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Pak Jokowi yang kalau misalkan jadi Ketua Umum PSI, beliau akan menciptakan sejarah baru di Indonesia. Ya, kemarin ya, PSI itu sudah membuka pendaftaran untuk yang mau menjadi calon Ketua Umum partai ini. Nah, ini bagi saya agak sedikit janggal, agak sedikit aneh. Kenapa? Karena ketua umum yang sekarang, Kaisang, itu kan baru menjabat selama 2 tahun. Nah, kenapa kok tiba-tiba sekarang membuka pendaftaran untuk siapapun yang bisa mendaftarkan diri untuk menjadi calon ketua umum? Nah, beberapa kalangan di elit PSI ini itu berharap Pak Jokowi yang kemudian mau mendaftarkan dan akan terpilih menjadi Ketua Umum PSI di periode berikutnya. Mereka ini sangat ngarep sekali. Karena apa? Mungkin ya, kalau bagi saya, mereka ini sudah skeptis, sudah nggak percaya lagi sama Kaisang, sudah nggak punya harapan lagi kepada Kaisang. Karena kalau kita melihat, selama 2 tahun kepemimpinan Kaisang, ya PSI ini nggak ada perubahan apa-apa. Nggak ada gebrakan yang kemudian membuat partai ini bisa menjadi partai yang disegani mungkin, atau mungkin juga punya gebrakan yang membuat partai ini melejit. Tapi faktanya, meskipun dulu Kaisang secara ajaib tiba-tiba menjadi kader PSI dengan KTA-nya diantarkan ke rumah, lalu kemudian 2 hari berikutnya dipilih menjadi ketua umum, itu kan memang jadi agak sedikit aneh dan janggal. Nah, sekarang, ketika selama 2 tahun kepemimpinan Kaisang itu yang diurusin cuma masalah deodoran pada waktu itu, kemudian yang ketika dia ngomong ya seperti itu, nggak ada yang bisa ditunjukkan wibawanya sebagai seorang ketua umum partai, itu pada akhirnya mungkin para elit yang ada di PSI ini kemudian skeptis dan kemudian berharap ada gebrakan baru. Sekarang mungkin begini, mereka berharap Pak Jokowi yang akan dipilih kemudian dijadikan sebagai ketua umum itu mungkin mereka berharap akan bisa mendongkrak suara atau elektabilitas dari PSI kalau misalkan ada Pak Jokowinya. Lalu kemudian mereka mungkin juga berharap mereka bisa lolos ke Senayan di pemilu berikutnya. Karena di pemilu kemarin mereka kan juga berharap seperti itu. Dengan adanya Kaisang sebagai ketua umum PSI, itu diharapkan bisa mendongkrak suara PSI di parlemen sehingga mereka bisa lolos mencapai 4% ambang batas parliamentary threshold. Tapi nyatanya enggak. Meskipun kemarin ada desas-desus, ada isu akan didongkrak suaranya dengan berbagai macam cara melalui Sirekap, melalui KPU dan sebagainya, pada akhirnya enggak terjadi. Nah, mungkin dengan menunjuk Pak Jokowi atau mungkin berharap Pak Jokowi mendaftar dan dipilih nanti sebagai ketua, hal itu akan terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin itu nanti terjadi kalau misalkan Pak Jokowi menjadi ketua umum dari PSI? Nah, sekarang saya pun bisa menjawab bahwa itu nggak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena kemarin ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden saja, kemudian Kaisang yang notabene adalah anak presiden, nggak bisa kok mendongkrak perolehan suara dari PSI ini. Meskipun balihonya ada di mana-mana, di branding dengan Jokowisme, kemudian PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI, meskipun pada waktu itu Pak Jokowi belum dipecat secara resmi oleh PDI Perjuangan, itu sudah di branding di seluruh Indonesia. Tapi faktanya nggak bisa. Lalu kemudian mereka berharap ada pendongkrakan melalui jalur-jalur setan, melalui jalur-jalur iblis, dari KPU, dari Sirekap, dan sebagainya.
Mungkin mereka secara ajaib berharap bahwa suaranya kemudian bisa menembus 4%, tapi faktanya juga nggak bisa terjadi. Itu dulu ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Nah, sekarang ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, lalu kemudian sekarang juga dihadapi dengan berbagai masalah, kemarin kemudian ada menjadi tokoh terkorup versi OCCRP, lalu sekarang juga masih disibukkan dengan isu ijazah palsu, kemudian digugat soal mobil SMK dan berbagai macam gugatan lainnya, itu kan kemudian menjadi batu sandungan kalau bagi saya. Ketika Pak Jokowi masih berkuasa, ketika Pak Jokowi menjadi presiden, nggak bisa mendongkrak suara PSI untuk lolos ke parlemen, apalagi sekarang Pak Jokowi hanyalah mantan presiden. Nggak akan mungkin bisa. Nah, meskipun nanti misalkan pada akhirnya Pak Jokowi nanti mendaftar, kemudian juga dipilih menjadi ketua umum PSI, itu akan menciptakan sejarah baru. Karena apa? Karena ya ini baru pertama kali dan satu-satunya di Indonesia seorang bapak menggantikan anak sebagai ketua umum partai. Kalau umumnya itu orang tua yang kemudian menjabat terlebih dahulu, baru digantikan oleh anaknya. Seperti di Partai Demokrat misalkan. Pak SBY sempat menjadi ketua umum, lalu sekarang digantikan oleh AHY. Kemungkinan di PDI Perjuangan mungkin di tahun ini juga akan terjadi seperti itu. Ketika Bu Megawati kemudian sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum, Mbak Puan mungkin juga akan naik, akan maju menjadi ketua umum Partai PDI Perjuangan. Itu pun juga kalau misalkan dipilih oleh beberapa anggotanya, mayoritas anggotanya. Nah, kalau misalkan Pak Jokowi ternyata memang benar menjadi ketua umum PSI, ini baru sejarah, baru pertama kalinya seorang bapak menggantikan anak. Ini kan aneh. Aneh, bener-bener aneh. Meskipun sekarang Pak Jokowi belum punya KTA, tidak ada syarat-syarat khusus di PSI kabarnya, ya mungkin ini untuk mengakomodir Pak Jokowi ya, supaya Pak Jokowi nanti kemudian mendaftar, lalu kemudian menjadi anggota, diberikan KTA-nya, mungkin seperti Kaisang dulu diantarkan ke rumahnya ke Solo, lalu kemudian dipilih dengan harapan ya itu tadi seperti yang saya sampaikan. Syaratnya cuma sebetulnya nggak terlalu susah. Jadi calon ini itu mendapatkan rekomendasi dari 5 DPW, yaitu tingkat provinsi, dan juga 20 DPD, setingkat kota kabupaten. Cuman itu aja syaratnya. Jadi tidak ada syarat dia harus menjabat dulu jadi anggota dulu sekian lama, kemudian pernah menjadi ketua DPD atau pernah menjadi ketua DPW. Nggak ada syarat itu. Cuman mendapatkan rekomendasi dari 5 DPW dan 20 DPD. Cuman itu saja. Jadi mungkin ini memang benar-benar syarat ini dibuat seolah-olah memang untuk mengakomodir Pak Jokowi. Mereka berharap seperti itu. Nah, harapannya juga sama ketika Kaisang dijadikan ketua umum kemarin. Mereka bisa lolos di parlemen, kemudian mereka punya nama, kemudian mereka punya nyali. Seperti di DPRD DKI beberapa waktu yang lalu, PSI yang kemudian dikoar-koarkan sebagai partai anak muda yang kemudian ingin menggebrak, anti korupsi dan lain sebagainya. Tapi ketika, meskipun tidak lolos ke parlemen, tapi kemudian ketika merapat ke yang berkuasa, ke rezim yang sekarang, ya kita lihat saja mereka. Tetap aja mereka kemudian sudah nggak ada lagi suaranya anti korupsi seperti kemarin. Bahkan ketika mereka dulu awal-awal muncul, partai ini kemudian memberikan kebohongan award kepada Prabowo Subianto, lalu tiba-tiba sekarang menjadi pendukung Prabowo Subianto, dan beberapa elit dari PSI sekarang juga menikmati pembagian hasil. Mereka juga dapat jatah roti masing-masing. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi wakil menteri, kemudian juga ada yang menjadi komisaris, ada yang menjadi staf khusus, dan sebagainya. Ya tetap aja, tujuannya dari politiknya seperti itu. Nah, mungkin mereka tidak puas dengan hanya itu. Mereka ingin ikut andil, ikut menikmati roti yang ada di DPR, di parlemen. Mungkin seperti itu. Makanya mereka berharap kepada Pak Jokowi. Tapi apakah itu mungkin bisa terjadi? Mungkin saja bisa. Kalau misalkan Pak Jokowi masih punya cengkraman yang kuat kepada beberapa lembaga atau mungkin juga beberapa partai di negara ini. Tapi faktanya sekarang, coba kita lihat. Ketika kemarin Pak Jokowi masih menjabat, bagaimana Golkar memperlakukan keluarga Pak Jokowi, bagaimana PAN
dengan Zulkifli Hasan yang begitu luar biasa menjadi orang yang sangat amat menjilat kepada Pak Jokowi. Tapi faktanya sekarang, apa yang mereka lakukan? Ketika Pak Jokowi mendapat masalah dengan isu ijazah palsu, PAN diam, kemudian Golkar justru malah yang terakhir mereka ikut-ikutan menyetujui apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Kalau misalkan ini tidak perlu dibuat ribet, tinggal ditunjukkan aja selesai. Golkar pun melalui Idrus Marham juga menyampaikan hal yang sama, menyetujui itu. Ini intinya apa? Artinya bahwa memang Pak Jokowi sekarang sudah tidak punya taji lagi. Jadi ngapain PSI berharap Pak Jokowi jadi ketua umumnya? Ya itulah yang terjadi sekarang. Nah, jadi kita lihat saja sekarang. Kalau hari ini, sampai hari ini, Pak Jokowi masih sama seperti kemarin. Ketika dia bilang, Gibran tidak mungkin mencalonkan menjadi wakil presiden karena memang masih 2 tahun menjabat sebagai wali kota, kemudian juga umurnya nggak cukup, tapi kemudian ternyata di beberapa hari berikutnya semuanya dirubah demi memuluskan jalan Gibran. Nah, kalau sekarang Pak Jokowi bilang nggak berminat atau belum berminat untuk mendaftar menjadi ketua umum dari PSI, mungkin bisa jadi besok atau lusa, atau mungkin kita lihat beberapa minggu ke depan, tiba-tiba Pak Jokowi punya KTA, kemudian tiba-tiba menjadi anggota dan mendaftarkan diri menjadi calon ketua umum, dan tiba-tiba juga menjadi ketua umum PSI berikutnya, dan situlah sejarah akan tercipta. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Habis manis, sepah dibuang.